hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya menolong kita. Sampai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Semoga saudara tambah mengasihi Tuhan, sehat rohani dan jasmani, diberkati, jadi berkat, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 113. Semoga saudara berbahagia karena tahu kesempatan mendengar firman, mempelajari dan melakukannya dalam hidup sehari-hari adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu satu minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun atas semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mohon berkat Tuhan waktu kami mempelajari Mazmur 113 agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami rindu hidup kami sungguh-sungguh tambah menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau sangat baik Bapa. Kami berdoa dan sungguh-sungguh meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 113 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, tentu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudara, Mazmur ini berjudul Tuhan meninggikan orang rendah. Temanya tentang memuji-muji Tuhan karena pemeliharaannya, kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa, kepeduliannya terhadap orang-orang miskin, orang hina, dan orang sengsara serta tertindas. Saudara, Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118 biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi setiap tahun pada masa perayaan Paskah. Mazmur 113 dan 114 dinyanyikan sebelum perjamuan Paskah. Sedangkan Mazmur 115, 116, 117, 118 dinyanyikan setelah perjamuan tersebut. Mazmur-mazmur ini diawali dengan kata bahasa Ibrani haleluya atau halel yang artinya terpujilah Tuhan.
Mazmur ini singkat, terdiri dari 9 ayat yang menceritakan tentang pertama, kasih karunia Tuhan pada orang-orang yang rendah hati. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 6 dan 10, Yakobus 4 ayat 6 dan 10, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Hal ini juga tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Mazmur ini menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, kepedulian Tuhan pada orang-orang yang rendah hatinya, ya, yang tidak sombong dan yang mencari Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan, yang menganggap bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya satu-satunya. Yang kedua, Mazmur 113 ini juga menceritakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan pada orang miskin. Mereka yang hina, sengsara, kekurangan dan tertindas. Saudara, kasih Tuhan pada orang miskin juga tercatat pada kitab-kitab Injil. Di dalam Lukas 7 ayat 13 tercatat tentang kasih Tuhan pada orang yang sengsara. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Tuhan adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tercatat di dalam Mazmur 68 ayat 6. Tuhan memberkati orang-orang yang menolong orang-orang susah. Tuhan memberkati dan menghormati mereka, orang-orang yang peduli, yang mengasihi, yang menolong orang susah. Tercatat di dalam Yesaya 1 ayat 17 dan 19. Kenapa? Karena itu sifatnya Tuhan, peduli kepada orang-orang susah. Jadi melalui Mazmur 113 kita dimotivasi untuk peduli kepada saudara-saudara kita, menolong orang-orang yang susah. Selanjutnya di dalam Zakaria 7 ayat 10, Zakaria 7 ayat 10 dicatat, Tuhan melarang, Tuhan melawan orang-orang yang mengambil keuntungan, merugikan para janda dan anak-anak yatim serta orang miskin. Kita harus perhatikan ini, saudara. Jangan kita lakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Tuhan bisa menjadi lawan kita. Selanjutnya Tuhan memperhitungkan sebagai ibadah yang murni kalau kita mengurus atau memperdulikan anak-anak yatim dan janda-janda yang menderita, yang hidup dalam kesusahan, yang tidak punya siapapun untuk memelihara sebatang kara. Mereka hanya berharap kepada Tuhan, siang malam terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Saudara yang kekasih, pemeliharaan orang miskin dan orang-orang melarat sangat banyak tercatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
diambil dari kitab Amos 5 ayat 12 sampai 14. Amos 5 ayat 12 sampai 14. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi Tuhan menyertai Immanuel kalau kita peduli berbelas kasihan kepada sesama kita, terutama orang-orang susah, orang-orang miskin. Di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin. Dan seringkali orang yang kaya menarik keuntungan besar dari orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin diperas dan tambah menderita. Alkitab banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya orang Kristen, orang percaya memperlakukan orang miskin dan melarat. Dalam berbagai cara Tuhan mengungkapkan perhatian besar kepada orang yang berkekurangan, yang tertindas. Tuhan memperjuangkan orang miskin dan kekurangan. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan mereka. Tuhanlah pertolongan mereka, Tuhan pelepas mereka, Tuhan pemelihara mereka. Ketika Tuhan menyatakan hukum Taurat kepada Israel, Tuhan menyediakan berbagai cara agar kemiskinan dihapuskan di antara bangsa itu. Tuhan menyatakan tujuan keseluruhan Tuhan bagi orang Israel, yaitu supaya tidak ada orang miskin di antara mereka. Sebab Tuhan sungguh akan memberkati. Ya, Tuhan sungguh akan memberkati. Di dalam Ulangan 15 ayat 4. Jadi Tuhan melarang membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang miskin. Keluaran 22 ayat 25, Imamat 25 ayat 35, 36. Sekali lagi, Tuhan melarang membungakan uang pada orang miskin. Karena orang miskin akan tambah miskin, tambah melarat. Yang Tuhan katakan dibantu, ditolong. Jikalau orang miskin bekerja untuk orang kaya, bahkan dicatat di dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai 15, dia harus menerima bayarannya setiap hari sehingga dapat membelikan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Selanjutnya diatur juga di dalam Imamat 19 ayat 10, Ulangan 24, bahwa sepanjang masa panen, gandum yang rontok, hasil panen yang tersisa harus ditinggalkan supaya ada makanan untuk orang miskin. Tepi sebuah ladang yang habis dipanen harus dibiarkan, itu untuk orang miskin. Imamat 19 ayat 9. Dan ada perintah Tuhan bahwa setiap 7 tahun semua utang orang Israel yang miskin harus dibatalkan. Ulangan 15 ayat 1 sampai 6. Di samping itu ada juga tahun Yobel, tahun pembebasan utang. Tuhan menyiapkan tahun Yobel 50 tahun sekali ya, untuk tanah-tanah yang sudah digadai itu dikembalikan gratis kepada pemiliknya. Supaya apa? Jangan ada orang yang terlalu kaya sementara ada orang yang terlalu miskin. Jadi Tuhan sangat peduli kepada orang miskin. Keadilan tidak boleh pilih kasih, baik orang kaya maupun orang miskin. Tidak boleh ada pilih kasih di dalam pengadilan. Keluaran 23 ayat 2 sampai ayat 6. Jadi Tuhan berusaha melindungi orang miskin dari pemerasan orang berharta dan orang-orang berpangkat. Tapi ternyata orang Israel tidak selalu menaati hukum-hukum ini. Sebaliknya banyak orang kaya menarik keuntungan dari orang miskin, sehingga kesengsaraan orang miskin bertambah. Dan perbuatan-perbuatan itu jahat
di mata Tuhan. Apa tanggung jawab orang percaya? Orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kepada orang-orang miskin dan melarat. Dalam perjanjian baru, Tuhan memerintahkan umatnya menunjukkan perhatian yang mendalam kepada orang miskin dan kekurangan, khususnya orang-orang yang ada di dalam gereja. Sebagian besar pelayanan Tuhan Yesus adalah kepada orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat, yang tidak diperdulikan, seperti orang-orang tertindas, orang Samaria, orang penyakit kusta yang dibuang dari komunitasnya, para janda yang susah, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang-orang yang terlalu cinta pada harta duniawi dan mengabaikan untuk menolong orang miskin. Tuhan Yesus beranggapan dan berharap agar umatnya memberi dengan murah hati kepada orang miskin, orang kekurangan. Saudara boleh cek dalam Matius 6. Tuhan Yesus sendiri melakukan apa yang Dia ajarkan. Di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6, Yohanes 13 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa membawa kantong atau pundi-pundi yang digunakan untuk memberi kepada orang miskin di dalam perjalanan. Beberapa kali Tuhan memerintahkan agar orang yang mau menjadi pengikutnya harus memperhatikan orang miskin, menolong mereka, memberi mereka uang. Matius 19 ayat 21, Lukas 12 ayat 33 dan selanjutnya. Salah satu tuntutan Tuhan Yesus untuk dapat memasuki kerajaan Allah yang kekal adalah kita harus peduli, berbaik hati kepada saudara-saudara kita yang lapar, yang dahaga, dan telanjang. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sedangkan Rasul Paulus dalam gereja mula-mula juga menunjukkan kepedulian yang mendalam bagi orang-orang miskin, orang-orang yang perlu bantuan. Paulus, Barnabas mewakili gereja Antioquia membawa persembahan ke kota Yerusalem. Bagi siapa? Bagi orang-orang miskin, orang-orang Kristen yang miskin di Yudea. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28 dan seterusnya. Dan ketika gereja di Korintus tidak memberi bantuan, padahal mereka sudah berjanji, mereka lupa tidak memberi sebagaimana seharusnya, Paulus menasihati mereka panjang lebar tentang harus menolong orang miskin, harus menolong orang melarat, terutama saudara seiman, orang di dalam gereja. 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9. Paulus memuji jemaat Makedonia yang susah tapi sangat antusias untuk membantu pelayanan orang miskin di Yerusalem. 2 Korintus 8. Roh Kuduslah yang mengilhami Paulus untuk mendorong bahwa memberi, menolong orang miskin, ya, itu adalah sangat baik, sangat mulia. Prioritas utama kita dalam memelihara orang miskin dan kekurangan sekali lagi adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Matius 25 ayat 40 dan 45 Tuhan Yesus menyamakan pemberian kepada sesama orang beriman sama dengan memberi kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, Tuhan Yesus mau kita peduli untuk menolong, memenuhi kebutuhan sesama kita yang miskin, yang menderita. Ya, ketika pertambahan gereja tambah banyak pada jemaat mula-mula, para rasul mengutus atau memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus untuk melakukan tugas ini, memperhatikan orang miskin. Jadi selama Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan mau kita peduli, Tuhan mau kita peka kepada orang sekitar kita,
khususnya orang-orang seiman di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, di mata Tuhan, nilai seseorang tidak ditentukan kekayaan atau kedudukannya dalam masyarakat. Karena 1 Samuel 16 ayat 7 mencatat Tuhan melihat hati. Tuhan menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati atau batin kita. Sebab itu buat yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Melalui pembacaan Mazmur 113 ini, kita harus jaga hati kita penuh kewaspadaan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati baik-baik. Sebab hal itu menentukan jalan kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar menghargai semua orang. Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Semua orang diciptakan Tuhan. Milik Tuhan. Hidup memang pilihan. Tuhan dapat meninggikan dan merendahkan orang. Tuhan dapat meninggikan orang yang miskin, sederhana, rendah di mata manusia. Asal dia siap dipakai Tuhan untuk hidup berguna bagi sesama dan mempermuliakan Tuhan tentunya. Sebab itu mari kita belajar menghargai semua orang. Yang ketiga, melalui Mazmur 113 ini kita diajar memuji Tuhan sepanjang hari. Dari terbit matahari sampai terbenam. Karena apa? Karena Tuhan baik. Karena Tuhan sangat hebat. Karena Tuhan sangat peduli. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu benar, Tuhan adil, Tuhan berkuasa. Jadi pujilah Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel-ngomel. Masyurkanlah nama Tuhan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidup kita agar banyak orang dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena jujur tidak ada yang sama seperti Tuhan kita. Ya hebat, besar, berkuasa, tapi rela merendahkan diri, mengosongkan diri, turun ke dunia, mengambil rupa menjadi sama seperti seorang hamba. Jadi manusia kelas hamba lagi, yang taat sampai mati di kayu salib. Seperti seorang penjahat. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita yang mau percaya dan menerimanya. Supaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala lutut akan bertelut menyembah Dia, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah benar-benar Tuhan, penguasa kehidupan. Dan akhirnya hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya waktu kita mempelajari Mazmur 113 ini, paradigma hidup kita berubah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan meninggikan orang yang rendah. Tuhan baik, Tuhan mulia. Terpujilah Tuhan. Tuhan.
berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih kuasa-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu.
Tolong kami Tuhan menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh waspada. Hidup lakukan kehendak Tuhan setiap hari. Hidup jadi berkat buat banyak orang. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami menghargai sesama orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Mampukan kami melihat mereka seperti cara Tuhan melihat mereka. Mampukan kami memuji-muji Tuhan sepanjang hari dan mengingat kebaikan Tuhan. Mampukan kami jadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami, agar banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Ini hidup kami Tuhan. Rubahlah, bentuklah, pakailah kami hidup memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya juga mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan anak remaja dan pemuda, supaya mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada masa depan dan harapannya tidak akan sia-sia. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Mampukan kami para wanita dan para pria hidup benar, jadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Semua masalah kami Tuhan tahu. Kami memandang Tuhan dan bukan memandang persoalan kami. Dan kami percaya kasih karunia, lepas kasih karunia akan menyertai kami. Karena Tuhan, Engkau Immanuel. Pakai hidup kami untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah, yang akan, dan yang akan kami alami. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami dan para pemimpin kami, supaya takut akan Tuhan ada di negeri kami, supaya keselamatan besar, pertobatan besar ada di bangsa kami. Kami rindu keadilan, kebenaran, dan kejayaan, kemakmuran, keselamatan besar dari Tuhan ada bagi bangsa kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pakai kami Tuhan, pakai keluarga kami, pakai komunitas kami ini menjadi saksi Tuhan. Demikianlah kami berdoa dan menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang dalam kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus, menolong saya dan saudara hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersukacita karena Tuhan. Semangat, jaga protap prokes. Amin.